Oke, perkenalkan nama saya Vicky, saya dari kelas Potlot. Di sini ujian praktik untuk mata kuliah ya, kalau dibilang. NLP itu saya mengambil tweet emotion detection menggunakan algoritma naive Bayes. Kemudian untuk latar belakang masalah, tujuan, dan urgensi, itu yang pertama latar belakang karena meningkatnya penggunaan media sosial, khususnya Twitter sebagai platform komunikasi berbagi informasi di seluruh dunia. Banyak pengguna Twitter yang membagikan perasaan, pemikiran, atau tanggapan mereka terhadap sesuatu, topik, atau peristiwa melalui tweet. Oleh karena itu, semakin penting untuk dapat memahami dan menganalisis perasaan atau emosi yang terkandung dalam tweet tersebut. Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan model pembelajaran mesin yang dapat mengenali emosi atau perasaan yang terkandung dalam tweet seperti senang, sedih, marah, takut, ataupun netral. Nah, model ini juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tweet ke dalam kategori emosi tertentu dan membantu dalam memahami sentimen pengguna Twitter terhadap suatu topik atau peristiwa. Kemudian untuk urgensinya itu terletak pada pentingnya memahami sentimen pengguna Twitter terhadap suatu topik atau peristiwa tertentu. Informasi ini dapat membantu berbagai pihak seperti bisnis, pemerintah, atau media untuk memahami opini dan persepsi masyarakat terhadap suatu topik, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan oleh pengguna Twitter setiap hari, penting untuk memiliki model otomatis yang dapat mengklasifikasikan tweet ke dalam kategori emosi tertentu secara cepat dan akurat. Oke, untuk datasetnya sendiri saya menggunakan dataset Indonesian Twitter Emotion Dataset. Nah, dataset ini berisi 4.403 tweet berbahasa Indonesia yang dikelompokkan ke dalam 5 kelas, yaitu emosi cinta, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, dan ketakutan. Oke, sebentar. Ada masalah di sini. Oke, kemudian untuk pre-processing data, itu saya menggunakan case folding, word normalization, filtering atau stop word removal, kemudian stemming, dan text processing pipeline. Nah, kemudian yang berikutnya itu ekstraksi fitur. Nah, untuk ekstraksi fitur sendiri, saya menggunakan fitur extraction itu back of word dan ngram, kemudian TF, IDF, dan ngram, lalu untuk fitur selection itu menggunakan G-square. Oke, kemudian untuk model di sini saya menggunakan Naive Bayes. Adalah salah satu model machine learning yang digunakan dalam tugas klasifikasi. Model ini berdasarkan teori probabilitas dan menggunakan teknik pembelajaran yang supervisi atau supervised learning untuk melakukan klasifikasi data. Model Naive Bayes bekerja dengan menghitung kemungkinan probability setiap kelas label berdasarkan fitur-fitur dari data yang diberikan. Model ini mengasumsikan bahwa setiap fitur adalah independen dan tidak saling berkaitan satu sama lain. Meskipun kenyataannya bisa terjadi terdapat korelasi antara fitur. Oleh karena itu, model ini dinamakan naive karena asumsi ini dapat menjadi terlalu sederhana dalam beberapa kasus. Nah, untuk performanya sendiri itu di sini jumlah prediksi benar itu 539. Kemudian prediksi salah itu 342. Kemudian akurasi pengujian itu 61%. Hasil akurasi model itu 0,6. Rata-rata akurasi pada cross validation itu nanti bisa dilihat dari code-nya. Kemudian dalam penggunaannya, model Naive Bayes dapat memberikan insight tentang hubungan antara fitur dan kelas. Model Naive Bayes dapat memberikan insight tentang kata-kata yang paling sering muncul pada tweet positif dan tweet negatif.
Nah, kemudian untuk kesimpulan itu tweet emotion detection menggunakan naive bias merupakan suatu langkah yang baik, namun masih terdapat kesalahan klasifikasi karena adanya prediksi yang salah. Untuk menghindari perkiraan yang terlalu tinggi, kita dapat menghapus beberapa fitur yang berkolerasi dan sebaiknya juga tidak menggabungkan teknik komunikasi seperti boosting karena naive bias tidak memiliki varians untuk diminimalkan. Oke, di sini code-nya itu kita import dulu ya satu-satu apa yang dibutuhin. Kemudian yang penting ini kita install library Sastrawi. Kemudian kita download untuk stopword-nya. Lalu untuk datasetnya di sini dari GitHub Mei Saputri 21. Kita download untuk datasetnya ya. Kemudian di sini tampilan dari 5 data ya dari atas. Kemudian ini infonya dan di sini ada label itu happy, anger, sadness, fear, dan love. Nah, untuk happy sendiri dia ada 1017 data, yang anger dia ada 1101 data, sadness 997, fear 649, dan love 637. Nah, kemudian di sinilah ini distribusinya. Kemudian kita lakukan case folding, lalu word normalization. Kemudian di sini kita tampilkan kamus singkatannya. Itu di-download di GitHub yang sama. Kemudian kita lakukan filtering. Lalu didapatkan 758. Lalu setelah itu kita stemming. Setelah kita stemming baru kita melakukan text processing pipeline. Nah, di sini udah didapat label, tweet, dan clean text-nya. Lalu kita lakukan feature engineering. Ini untuk X-nya dan ini untuk Y-nya. Kemudian kita melakukan back of word dan n-gram. Setelah itu kita melakukan TF-IDF dan n-gram juga. Lalu kita melakukan chi-square. Setelah dilakukan chi-square, sudah didapatkan untuk nilainya. Kemudian di sini kita melihat vocab yang dihasilkan oleh TF-IDF ya. Contohnya seperti ini dengan nilainya sekian. Oke, setelah dilakukan penilaian, baru kita melakukan modeling. Sini modeling kita dapatkan hasilnya itu ya ada yang label anger, sadness, happy, sadness, dan seterusnya ya. Kemudian kita melakukan model evaluation dengan didapatkan jumlah prediksi benar itu sebanyak 539, prediksi salah 342, dan akurasi pengujian 61%. Nah, sudah seperti ini kita melakukan cross validation, kemudian kita melakukan simple deployment, dan contohnya di sini saya menggunakan selamat pagi teman-teman ya. Nah, di sini kalau nggak salah didapatkan hasilnya itu happy kalau nggak salah ya. Tapi ini nggak tahu kenapa dia nggak muncul. Oh, belum disebut. Oke, kita lihat dulu lah ya. Result. Kita lihat. Nah, dia dengan labelnya happy. Nah, di sini saya menggunakan kata yang berbeda lagi, yaitu semenjak aku ketemu dia, aku mulai tertarik dengan dia. Dan di sini saya mendapatkan hasilnya itu tweetnya itu fair, itu jujur berarti kan ya. Nah, setelah itu kita melakukan bukan gitu. Saya melakukan word cloud dengan melihat nih kalau maskingnya itu untuk yang bahagia itu yang paling besar itu URL dan seterusnya sih. Di sini ada username, jalan, happy, dan lain-lain.
Nah, kemudian untuk anger-nya itu orang, username, pakai, kemudian sadness juga itu cukup sedikit sih kalau sadness ya. Ada yang sakit, hati, dan lain-lain. Kemudian untuk fear juga sama, yang paling besar itu takut, ya, orang si username itu. Kemudian untuk love itu yang paling banyak itu cinta, sayang, suka, dan lain-lain ya. Nah, kita balik lagi ke poinnya untuk melakukan kesimpulan. Nah, untuk mungkin kesimpulannya tadi udah saya bacakan. Mungkin itu aja sih penjelasan dari saya dan sekian. Terima kasih.